pembelajaran hari ini. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, alhamdulillahirabbil. Tapi ini tadi Ustazah masih mendengar hanya beberapa saja yang menjawab salamnya Ustazah. Jadi kalau Ustazah mengucapkan salam, silahkan mikrofonnya dinyalakan dulu ya anak. Ustazah ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya sudah menjawab salam dari Ustazah. Jadi kalau ada yang memberikan salam, kalian wajib untuk menjawab salam tersebut ya anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya sudah mengucapkan bismillah atau basmalah secara bersama-sama. Nah, di sini Ustazah harapkan kalian semuanya bisa semangat mengikuti pembelajaran hari ini dan semoga pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami apa yang Ustadz dan juga Ustazah nanti sampaikan. Oke, siap anak-anak semangat untuk hari ini mengikuti pembelajaran? Ya, Bu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya sudah siap. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ustazah akan bertanya dulu kabar kalian. Ustazah juga pengen tahu gimana pembiasaan karakter dan juga pembiasaan ibadahnya kalian. Nah, coba sekarang Ustazah tanya, kalian jawabnya harus semangat. Ustazah akan tanya kabar kalian. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sip. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga ada yang paling semangat. Ini tadi Ustazah dengar. Alhamdulillah. Ini anak-anak semuanya sudah semangat. Nah, sekarang Ustazah mau tahu bagaimana pembiasaan ibadah kalian. Kira-kira kalian di rumah masih melaksanakan sholat duha apa tidak nih? Coba sekarang Ustazah tanya, siapa yang hari ini sudah sholat duha? Silahkan klik gambar raise hand atau tangan. Kalau yang tidak bisa mengklik gambar tangan, silahkan angkat tangannya. Oke. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian besar anak-anak kelas 6A dan juga 6B sudah melaksanakan sholat duha. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak yang belum sholat duha hari ini, kalian harus lebih semangat untuk membiasakan sholat duhanya. Kemudian nanti sebelum memasuki waktu zuhur, setelah pembelajaran usai, anak-anak bisa melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Siap ya anak-anak untuk membiasakan ibadah sunnahnya? Siap. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini untuk kelas 6A dan juga 6B kita bergabung anak-anak. Nah, untuk yang pertama ini Ustazah akan mendampingi kalian pada pembelajaran matematika. Nah, setelah itu nanti kalian akan pembelajaran tema, yaitu tematik nanti, tematika, subtematika, kalian bersama dengan Ustadz Muji. Nah, ini Ustazah dan juga Ustadz Muji akan kolaborasi. Jadi Ustazah yang megang matematika, Ustadz Muji yang memegang tema nanti. Oke? Nah, hari ini coba Ustazah tanya siapa yang sudah mencetak lembar portofolionya? Sudah? Oke. Nah, kalau ada yang belum mencetak lembar portofolionya, tidak usah khawatir. Ustazah akan tampilkan soal-soal di lembar portofolionya, khususnya yaitu pada matematika
Dan nanti anak-anak silahkan menjawab dulu di kertas tidak apa-apa. Tetapi nanti kalau ketika pengumpulan ke Ustadz maupun Ustadzah, kalian harus mencetak lembar portofolio tersebut dan menjawabnya langsung di lembar tersebut. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, alhamdulillah sudah paham ya. Jadi nanti tetap untuk kelas 6B silahkan tugas-tugasnya dikirimkan ke Ustadz Muji. Sedangkan di kelas 6A tugas-tugasnya dikirimkan ke Ustadzah. Oke, begitu ya. Sekarang langsung Ustadzah tampilkan saja lembar portofolio matematika. Sebelum kalian mengerjakan, Ustadzah mau cek kalian kira-kira masih ingat apa tidak bagaimana konsepnya mengerjakan. Sebentar, Ustazah akan bagikan layar dulu. Nah, di sini portofolio yang Ustazah tampilkan sudah sampai kalian? Sudah ya. Oke, bentar. Ustazah akan membesarkan ininya dulu. Oke. Nah, coba kalian amati. Oke, iya. Coba kalian amati, kalian simak baik-baik dari lembar portofolio matematika ini. Kita di sini nanti akan berhitung pecahan dan juga desimal. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Ustadzah ingatkan sekali lagi. Ustadzah tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian. Ketika menjawab soal-soal harus teliti. Jadi sebelum dikumpulkan itu harus diteliti terlebih dahulu. Kemudian ketika kalian mengerjakan penilaian harian juga seperti itu. Sebelum kalian klik kirim atau send itu, kalian harus meneliti dulu dari awal sampai akhir. Kira-kira ada yang salah apa tidak. Jadi biar kalian nilainya juga maksimal seperti itu. Nah, sekarang ayo kita simak baik-baik mulai dari nomor 1. Mulai dari nomor 1. Oke, di nomor 1 ini ada soal 23/5 ditambah 13,4 ditambah 2,2. Nah, di sini nanti anak-anak silahkan yang dalam bentuk pecahan silahkan dijadikan bilangan desimal. Jadi nanti kalau kalian menemui dalam satu soal bercampur, ada pecahan, ada desimal, silahkan pecahan tersebut diubah terlebih dahulu ke desimal. Ya, diingat-ingat, diubah dulu ke bilangan desimal. Coba sekarang Ustazah tanya, untuk soal nomor 1, ini pecahan campuran atau pecahan biasa? Nomor 1 itu, ada pecahannya, pecahan campuran apa biasa? Campuran. Iya, betul sekali, itu adalah pecahan campuran. Iya, kalau pecahan campuran nanti caranya menjadikan desimal itu ada prosesnya dulu atau ada tahapannya dulu. Ada yang masih ingat pecahan campuran dijadikan apa dulu? Pecahan biasa. Iya. Betul sekali. Nah, iya. Jadi dari pecahan campuran itu dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu terus didesimalkan. Nah, di sini Ustazah minta hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi nanti kalau kalian menemukan 2 angka di belakang koma, boleh dibulatkan. Itu berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Dan juga pembagian seperti itu. Tapi kalau nanti perkalian, itu silakan apa adanya saja. Misalkan ada 3 angka di belakang koma, ya sudah ditulis 3 angka di belakang koma tidak apa-apa. Atau kalau mungkin ada yang mau membulatkan juga tidak apa-apa. Jadi nanti Ustazah minta untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian itu Ustazah minta ada 1 angka di belakang koma saja. Jadi nanti dibulatkan, baik itu bulatkan ke atas maupun ke bawah. Sekarang Ustazah tanya dulu, untuk pembulatan itu kalau dibulatkan ke atas, kalau dia angkanya berapa? 5 ke atas. Nah, betul sekali. Mulai dari 5 terus angka-angka selanjutnya di atas 5 itu. Betul sekali. Nah, kalau yang dibulatkan ke bawah itu berarti yang bagaimana? Kurang 4 dari dan di 5. bawah 4. 4 ke bawah. 4 ke bawah.
Betul sekali. Nah, jadi seperti itu. Nanti anak bisa ketika mengerjakan lembar portofolio ini bisa melihat rangkuman-rangkuman yang sudah Ustadz dan juga Ustazah bagikan atau share di grup WA. Jadi silahkan sekarang bisa dikerjakan dulu lembar portofolio matematikanya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ustazah. Oke, siap ya anak-anak? Portofolio. Orang mengerjakan di lembar portofolio. Ya, betul sekali. Iya, betul sekali di lembar portofolio, betul. Kalau mau menghitung pakai cara-cara, bisa caranya juga ditaruh di lembar portofolio tersebut atau di belakangnya lembar portofolio, seperti itu. Nah, anak-anak yang belum mencetak lembar portofolio, tidak usah khawatir. Di sini Ustazah tampilkan lembar portofolionya. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ke Ustazah. Nanti langsung klik gambar tangan atau raise hand-nya. Ini langsung dikerjakan. Iya Mas Radit, langsung dikerjakan sekarang. Sembarang, Gus. Ayo Mas Hayan, segera dikerjakan. Ini soalnya yang tadi. Iya, ini soal yang Ustazah tampilkan ini sama kayak yang Ustazah bagikan di grup WA, Mbak. Sama. Silahkan, kalau lembar portofolionya sudah dicetak, bisa langsung dikerjakan di lembar portofolionya. Oh Mas Rehan, mohon maaf. Soalnya di Ustazah nggak kelihatan, kameranya kayak ketutup. Ya, mohon maaf. Di Ustazah nggak kelihatan soalnya kameranya mati. Terus Iya. boleh dikerjakan di print. Ya emang dikerjakan di situ. Iya, langsung dikerjakan di lembar cetaknya. Langsung dikerjakan di lembar cetaknya. Kalau sudah mencetak lembar portofolionya ya. Kalau belum mencetak lembar portofolionya bisa dikerjakan dulu di buku tulis. Nanti tinggal menyalin seperti itu. Itu kan pecahan campuran tak itu yang nomor 1. Nah itu nanti apa itu disamakan itu pecahan biasa dulu terus gitu terus boleh langsung jawaban Jadikan bilangan. Boleh. Bisa langsung di sini. Boleh.
Anak-anak di sini sudah mengerjakan di nomor berapa? 4 yang pertama. Nomor berapa? 4 yang Nomor berapa anak-anak? Oh, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4. Oke, bisa dilanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ke Ustadzah ya. Belum, saya suruh Niki di chat. Apa ini? Anak-anak saya Oh iya. suruh. Niki di administrasi. Ini anak-anak isi di kolom chat. Oke. Masih ya. Nggih.
Us, mikrofonnya tolong dimatikan, Us. Oh iya. Anak-anak, ada yang sudah mengerjakan sampai di soal cerita? Aku. Soal cerita. Oh iya, Mas Radit. Oke, nanti anak-anak kalau misalkan pembelajaran matematika hari ini sudah selesai jamnya, anak-anak nggak usah khawatir kalau misalkan kalian belum selesai mengerjakannya, bisa dikerjakan nanti karena sama seperti biasanya untuk tugas ini kita dikumpulkannya maksimal pukul 8 malam nanti. Jadi nanti kalau belum selesai nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Tapi sekarang karena waktunya masih ada, silahkan dilanjutkan, dikerjakan dulu.
Oke anak-anak, ini sudah jam 8:40. Jadi pembelajaran matematikanya sudah selesai. Ya, Ustazah stop presenting. Nanti anak-anak yang belum selesai mengerjakan, anak-anak bisa melanjutkan nanti. Nah, setelah ini ada pembelajaran tematik. Nanti kalian akan didampingi oleh Ustadz Muji. Nah, oke anak-anak, ini tadi sudah sampai di nomor berapa mengerjakannya? Nomor 4. Nomor 4 soal Sudah cerita. selesai. Oh ya. Ingat lagi selesai. Oke, ada yang sudah selesai, Pas ada soal yang cerita. belum selesai, nggak apa-apa. Oh iya, oke, sip. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak semuanya berarti ini tadi mengerjakan ya. Oke, oke Mas Radit. Oke, berarti yang lainnya kalau misalkan belum selesai nanti bisa dilanjutkan. Nah, sekarang langsung saja kita ke pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 3, dan kalian akan didampingi oleh Ustadz Muji. Ayo kita tunggu Ustadz Mujinya bergabung. Kita tunggu dulu. Oke Ustazah. Nah, ini Ustadz Muji dengar sudah suara bergabung. saya? Silakan. Ya. Oke, terima kasih banyak Ustazah Mufidah. Iya, sama-sama Ustadz Muji. Cek. Oke, langsung saja ke saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku semua kelas 6A dan 6B. Coba kegiatan atau aktivitasnya dihentikan dulu sejenak. Matematikanya nggak usah khawatir. Bagi yang belum selesai, nanti bisa dilanjutkan setelah kegiatan tematik hari ini. Bisa dengar suara Ustadz Muji dengan jelas? Bisa. Coba mikrofonnya. Bisa. Oh bisa, oke. Usmuhi beri salam, jawab semua dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sehat semua anak-anakku semua? Sehat. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan. Hari ini spesial nandaku semua di kelas 6A dan 6B. Hari ini kita ada pembelajaran kolaboratif atau belajar bersama-sama antara kelas A dan kelas B. Jadi satu link. Nah, insya Allah ini nanti akan terus berlanjut pada saat kita melaksanakan portofolio. Nah, nanti sesekali kita akan gabungan antara A dan B jadi satu. Biar apa? Biar terjalin persaudaraan antara A dan B. Nah, di sini Ustadz lihat respondennya atau partisipannya ada 32. Padahal kalau kalian bersama-sama itu jumlahnya seharusnya itu ada 41. Nah, untuk Ustadz mau presensi satu-satu, yang dipanggil Ustadz nanti bilang hadir atau ada, gitu nak ya. Oke, langsung saja untuk anandaku di kelas A. Ahmad Rifki Aditya, hadir hari ini? Belum. Ananda Almaira, Mbak Aya ada? Belum ada juga. Ananda Brian? Ada itu ada. Oh hadir, alhamdulillah. Ananda Elvira, Mbak Vivi ada? Belum ada juga. Ananda Fahri. Fahri Ahmad Rizkullah hadir? Belum hadir juga. Jiaranita Elo? Belum hadir juga. Ananda Kesyefa? Ada Us. Ananda Kesyefa? Oh ada. Alhamdulillah. Ananda Ladisha? Ada. Ada. Ananda Luki Isna? Ada. Ada. Ananda Hayan? Hadir. Hadir. Ananda Natra? Ada. Ada. Ananda Fadantia?
Ada. Ada. Ananda Aya, Nauraya Syifa. Mbak Aya ada? Oke, belum ada. Ananda Nesya. Ada, Us. Ada. Ananda Raden Alvino. Mas Alvin ada? Belum ada. Raditya Jafas. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Ananda Safinata Naja, Al Indonesia. Hadir. Hadir. Ananda Siroja. Hadir, Us. Alhamdulillah. Ananda Syair. Syair Rahman Widyan 2. Belum ada ya. Oke, sekarang kita ke anak B. Ananda Aldo. Hadir. Faisal Zaki. Faisal Zaki ada? Ada. Ananda Fatikul Ilmi. Nah. Ananda Freno. Ananda Indah. Ananda Joy Satriani. Hadir. Ananda Kalisa Siva. Hadir. Ananda Kaitan Aiko. Ada. Ananda Fauzan Zakaria. Ananda Muhammad Kaizan ada? Muhammad Gibran Akhiran. Ada. Oke, alhamdulillah. Ananda Rizky Narendra. Ananda Novia Farah. Ada. Ananda Rafael. Hadir. Alhamdulillah. Ananda Raka. Mazaya. Alhamdulillah. Ananda Raihan. Ananda Raihan. Belum hadir ya? Ananda Safina Ratu. Hadir. Oke. Ananda Sultan Al-Fadi. Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Ananda Melani. Hadir. Ananda Fawas Fafiano. Ananda Fawas Fafiano. Oh, belum hadir. Ananda Khairina. Khairina. Hadir. Mbak Khairina ada? Mbak Khirani. Hadir. Alhamdulillah. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anak di B. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anak yang belum gabung di A. Oke. Yang sudah gabung alhamdulillah. Berarti kalian mendapatkan poin plus untuk kedisiplinan. Jadi ingat. Setiap kehadiran kalian dalam pembelajaran Google Meet. Di setiap harinya Senin sampai dengan Jumat. Itu selalu ustadz-ustazah presensi. Dan itu nanti akan mempengaruhi terkait dengan kedisiplinan nanti di rapat itu kan ada di rapat itu. Nilai A, B, C, atau bahkan D. Baik kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, dan lain sebagainya. Jadi kalian sudah kelas 6. Ustadz ingatkan insya Allah tinggal 8 bulanan kita akan belajar di SD Al-Huda 2 ini. Ananda semua di kelas 6. Karena kenapa? Karena setelah ini nanti minggu depan itu kita ada latihan PTS. Nah, minggu depan itu. Lalu tanggal 27 nanti suratnya akan menyusul. Itu nanti akan ada yang namanya PTS. Lalu setelah itu 2 bulan setelah PTS kita akan PAS. Setelah PAS 1, setelah itu 2 bulan lagi PAS genap. 2 bulan lagi ujian sekolah. Nah, jadi kelas 6 itu cepat, masih cepat di sini. Pembelajarannya insya Allah akan sangat padat sekali. Maka dari itu Ustadz doakan kalian sehat semuanya. Biar kita semua bisa belajar dengan baik dan tertib. Dan juga ibadahnya jangan sampai ketinggalan. Oke Nandaku, ayo kita awali basmalah dulu. Dinyalakan semua mikrofon dan kameranya. Kita awali basmalah untuk pembelajaran portofolio tematik hari ini. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Nandaku. Hari ini kita akan belajar portofolio terkait dengan teks eksplanasi. Coba Ustadz mau tanya ini di kelas 6A dan 6B langsung saja yang bisa menjawab. Teks eksplanasi itu terdiri dari berapa struktur? 3. Halo. 3. Kelas 6A, 6B. Umum 3 good. Kesimpulan. Oke, betul sekali 3. Betul. Sekarang Ustadz akan lempar ke Ananda Rafael. Rafael, di-off-kan dulu mikrofonnya. Ananda Rafael. Oke. Mas Rafael, kan ada 3 struktur atau 3 bagian dalam teks eksplanasi. Bagian pertama itu dinamakan apa, Mas Rafael? Ayo. Ingat? Nggak ingat, Us. Oke, gimana Mas Rafael? Nggak ingat. Oh, nggak ingat. Kita lempar ke Mas Hayan. Coba Hayan. Aku. Bagian pertamanya apa Mas Hayan? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Good. Betul sekali. Mas Rafael, bagian pertamanya yaitu adalah pernyataan umum. Yang biasanya dalam teks eksplanasi anak-anakku, pernyataan umum itu terdapat pada paragraf pertama. Dan ini menjelaskan terkait dengan pengertian secara umum. Nah, biasanya berada pada paragraf pertama. Coba, selain pernyataan umum, bagian keduanya Ustadz akan lempar lagi ke... Ananda Syair sudah nongol ini, Alhamdulillah. Sudah gabung ini Ananda Syair, saya cantreng dulu nak. Oke, Ananda Syair, bagian kedua di teks eksplanasi apa? Halo Mas Deretan penjelas. Deretan penjelas, good. Alhamdulillah. Deretan penjelas ini lebih spesifik, lebih khusus, yaitu menjelaskan terkait teks eksplanasi itu lebih terperinci. Dan biasanya deretan penjelas ini anak-anakku itu berada pada paragraf kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal ada 4 paragraf, biasanya deretan penjelas ini ada di paragraf kedua dan ketiga. Seperti itu, terkait menjelaskan secara khusus. Sekarang yang terakhir, biasanya berada pada paragraf terakhir. Ustadz mau lempar ke Mbak Noviara, Mbak Rara. Mbak Rara dengar suara Ustadz? Halo Mbak Rara. Oh, oke. Mbak Rara, teks eksplanasi bagian ketiga apa ya nak? Ayo, diingat-ingat Mbak Rara? Belum ingat? Belum, Mus. Apa? Oh, belum. Belum. Oke, nggak apa-apa. Kita lempar ke Mbak Fadantia. Coba dinyalakan Mbak Fadantia. Deretan setelah deretan penjelas itu ada struktur ketiga dari teks eksplanasi apa ya Mbak Fadantia? Kesimpulan atau interpretasi. Halo? Oke, good. Kesimpulan atau interpretasi itu adalah merupakan pendapat dari penulis. Biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Lah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar terkait menyampaikan atau menyajikan teks eksplanasi. Sebelum kita ke pembelajaran portofolionya, ada yang berani mengemukakan apa ya yang terkait dari menyampaikan teks eksplanasi itu seperti apa ya? Ada yang mau menjelaskan? Menyampaikan teks eksplanasi itu gambarannya seperti apa ya? Sebelum Ustadz jelaskan ini. Dengan jelas. Gimana? Dengan jelas dan singkat. Dengan jelas dan singkat. Oke, ada yang lain selain Mas Hayan? Mas Hayan bilangnya menyajikan teks eksplanasi dengan jelas dan singkat. Gimana Mas Radit? Dengan menggunakan kalimat baku. Good. Yang lain ada lagi? Selain dengan jelas dan singkat menggunakan kalimat baku,
menyajikan teks eksplanasi. Menggunakan kata-kata efektif, menggunakan kalimat efektif. Good. Oke, alhamdulillah. Itu sudah mewakili dari kelas 6A dan 6B. Nah, betul. Dalam menyampaikan teks eksplanasi, kata menyampaikan berarti kalian harus mempublikasikan. Tahu mempublikasikan? Menginformasikan secara luas. Lah, betul sekali. Karena ini nanti kita menyampaikan teks eksplanasi, berarti harus ada penyampainya dan juga harus ada penerima informasi. Jadi, secara gambaran menyeluruhnya, menyampaikan teks eksplanasi di sini nanti, kalian akan menyajikan teks eksplanasi melalui video pendek. Nah, jadi nanti akan Ustadz kirimkan contoh teks eksplanasi yang bisa kalian pilih salah satunya, atau bahkan kalian bisa mencari sendiri dari berbagai macam sumber. Misal di koran, di majalah, di internet, bahkan kalian kemarin misal di TV, lah semacam itu. Kalian bisa mencari atau bahkan memilih teks eksplanasi yang sudah Ustadz siapkan, salah satu saja. Lalu tugas kalian nanti akan mengidentifikasi bagian-bagiannya. Mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi atau kesimpulan. Setelah itu, tugas kalian nanti yaitu mempublikasikan atau menyajikan melalui video pendek. Ustadz akan share. Coba perhatikan semuanya dulu nak ya. Bismillah, semoga bisa ini untuk Ustadz share. Ananda bisa terlihat gak nak yang di-share sama Ustadz? Belum. Nandaku bisa melihat yang di-share sama Ustadz? Belum. Belum bisa? Makasih Usia. Cek. Bisa lihat? Oke, alhamdulillah. Anandaku, ini Ustadz sudah menyiapkan beberapa teks eksplanasi yang bisa kalian pilih. Kalau kalian ingin cari sendiri juga tidak apa sih. Nah, di sini Ustadz siapkan pertama banjir. Nah, di teks eksplanasi banjir ini, karena banjir ini termasuk teks eksplanasi, karena teks eksplanasi itu menyampaikan informasi terkait dengan fenomena alam ataupun sosial juga. Nah, di sini di teks eksplanasi yang berjudul banjir ini ada 3 paragraf. Lalu ada juga Ustadz siapkan gerhana bulan. Nah, di gerhana bulan ini juga ada. Kalian juga bisa memilihnya nanti. Terus ada juga petir. Nah, petir ini juga salah satu fenomena alam. Di sini nanti juga bisa kalian pilih. Nah, Anandaku semua ingat, walaupun bermacam-macam teks eksplanasinya, tetap sama. Strukturnya ada 3 struktur yang harus kalian perhatikan. Ustadz akan share ini biar kalian lebih memahami. Nah, tugas kalian nanti seperti ini Nandaku. Menyajikan teks eksplanasi. Langkah praktiknya yang pertama,
Pilih salah satu teks eksplanasi yang telah disediakan oleh guru. Tadi ada judul banjir, ada gerhana bulan, lalu ada juga petir. Kenapa Ustadz pilih banjir, pilih petir, dan gerhana bulan? Karena ini mulai musim penghujan Nandaku semuanya. Nah, di musim penghujan ini kalau kita tidak benar-benar merawat lingkungan kita, tidak membuang sampah pada tempatnya, bisa jadi nanti akan terjadi yang namanya banjir. Nah, hati-hati di situ. Maka kita harus bertanggung jawab dengan sampah-sampah yang kita timbulkan, harus dibuang pada tempatnya. Nah, ini nanti setelah kalian memilih salah satu dari teks eksplanasi, yang kedua, baca dengan cermat teks eksplanasi yang kalian pilih. Wajib kalian baca dan pahami. Paragraf demi paragraf kalian baca dengan intensif atau dengan cermat. Setelah itu, tulis di lembar portofolio teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Nah, di sini ada nanti di bawahnya itu ada lembar portofolionya. Kalian nanti tinggal mengidentifikasi mana yang termasuk pernyataan umum, kalian tulis kembali dengan tulisan yang baik dan benar. Ingat, paragraf itu harus kalimat pertamanya menjorong ke depan. Yang namanya paragraf lah ya. Nanti Ustadz akan teliti di situ. Terus ingat, gunakan huruf kapital dengan baik dan benar. Di awal kalimat gunakan kapital, nama tempat gunakan kapital. Nah, di situ di awal katanya. Paham ya? Tanda titik, kalau ada tanda titik dan lain sebagainya gunakan dengan baik dan benar. Setelah menuliskan kembali sesuai dengan strukturnya, apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah ini, merekam dalam bentuk video penyajian teks eksplanasi. Kalian dari lembar portofolio itu nanti kalian minta bantuan orang tua kalian atau orang dewasa yang ada di rumah kalian, atau bahkan secara mandiri menggunakan tripod juga bisa untuk merekam kalian. Itu kalian menyajikan dengan baik dan benar terkait dengan teks eksplanasi yang sudah kalian identifikasi strukturnya. Misal kalian memilih tadi yaitu katakanlah banjir katakanlah. Nah, nanti kalian informasikan dulu. Jangan lupa salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya misal Ahmad dari kelas 6C. Saya akan menyajikan teks eksplanasi yang berjudul banjir. Struktur yang pertama yaitu adalah pernyataan umum dari teks eksplanasi banjir ini, yaitu banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan dan lain sebagainya. Nanti sampai dengan kesimpulan. Dari sini paham, Nak? Paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Itu pas direkam itu membaca teks eksplanasinya. Iya, dibaca saja. Karena menyajikan itu seperti presentasi juga boleh membaca. Paham ya? Boleh membaca hasil teks yang kalian identifikasi dengan baik dan benar. Lalu Nak, jangan lupa videonya nanti dikirim ke wali kelas masing-masing dan lembar portofolio kalian yang sudah kalian tulis teks eksplanasi yang sudah diidentifikasi itu juga difoto. Lalu dikirimkan juga ke wali kelasnya. Jadi nanti ada fotonya hasil teks eksplanasi yang sudah kalian identifikasi. Dan yang kedua ada video penyajian teks eksplanasi kalian. Dari sini ada yang mau ditanyakan Anandaku semua? Iya. Nanti itu teks eksplanasinya diri. Tunggu satu-satu dulu. Mas Fabi dulu coba Nak, gimana Nak? Nanti itu teks eksplanasinya diringkas. Teks eksplanasinya apa diringkas Ustadz?
ingat tidak ada peringkasan. Jadi di sini nanti kalian tinggal mengidentifikasi paragraf pertama termasuk apa? Katakanlah termasuk dalam pernyataan umum. Tulis pernyataan umum paragraf pertamanya kalian salin. Terus paragraf keduanya itu termasuk apa? Kalian salin. Paragraf ketiganya termasuk apa? Kalian salin. Tinggal mengidentifikasi dengan tepat, jangan sampai terbalik, itu saja. Paham Mas Fadi dan teman-teman yang lain? Paham. Oke, sekarang silakan yang mau tanya Mas Hayan. Apa tuh bacaannya tuh boleh ngambil dari rangkuman yang boleh sekali. Jadi bacaan teks eksplanasi boleh ngambil dari rangkuman yang Ustadz sediakan, satu. Boleh juga kalian mencari sendiri sebebas-bebasnya. Misal dari internet, kalian katakanlah kemarin menonton TV, itu ternyata ada gejala-gejala alam dan lain sebagainya, bisa kalian tulis di situ. Terus misal pada saat kalian sekarang ini kan marak sekali sosmed, dan bahkan Ustadz yakin kalian semua sudah punya sosmed semua ini. Lah pada saat kalian ngeklik sosmed kalian ada berita terkait dengan banjir katakanlah di negara lain katakanlah. Lah kalian mendengar berita itu, kalian tulis beritanya, itu nanti bisa jadi kalian buatkan teks eksplanasi kalian sendiri juga boleh. Ada yang lain yang mau bertanya terkait proyek kita hari ini atau penyajian teks eksplanasi nanti? Ingat nak, dengarkan dulu. Ustadz mau bilang dulu, mau menginformasikan. Nandaku semua, ingat. Dalam setiap satu tema, kita sudah menginjak tema ketiga. Dalam setiap satu tema, itu Ustadz Ustazah akan menugasi kalian terkait dengan portofolio. Dan portofolio itu harus kalian tempuh. Kalau tidak kalian tempuh, ya nanti pada saat rapotnya ada warna merah atau kosong, berarti kalian nanti harus menempuh dulu, baru nanti rapotnya ada nilainya. Seperti itu nandaku. Karena kenapa? Di kelas 6 wajib semua nilai harus penuh. Karena nanti juga akan dipakai pada saat kalian pendaftaran ke sekolahan lanjutan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Boten. Ananda semua? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Sekarang nandaku, tugas kalian, jangan lupa lembar portofolionya dicetak. Oke? Karena kenapa? Biar nanti pada saat dikumpulkan itu bisa seragam semuanya. Dikumpulkannya lewat video atau lewat rangkuman di foto? Ada yang video, ada yang di foto. Yang di foto itu yang hasil teksnya itu tadi kalian foto. Kalau sudah kalian identifikasi yang masuk pernyataan umum, deretan penjelas, lembar portofolionya kalian foto. Cekrik. Oh, yang video nanti menjelaskan isinya. Betul, menyajikan teks eksplanasinya secara keseluruhan. Boleh dihias. Boleh, dihias apanya ini? Videonya toh? Diedit gitu toh? Apanya yang ceritanya? Oh, teks eksplanasinya. Oke, monggo. Bisa di situ nanti. Tapi sebetulnya di situ nanti sudah padat sekali sih. Tapi coba nggak bebas. Yang terpenting di sini mencangkup struktur teks eksplanasinya dengan baik dan benar. Yaitu ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga kesimpulan atau interpretasinya. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan lagi? Tidak. Sudah ya? Oke, matematikanya tadi sudah selesai semua, tak? Setengah. Sudah satu lagi. Belum. Nggak usah khawatir. Kalau disuruh milih, coba Anandaku kelas 6 Ustadz mau tanya. Kalau disuruh milih, kalian mau belajar di sekolah atau di rumah saja nih? Di sekolah. Oke. Insya Allah nanti Ustadz buat
siapkan surat pernyataannya. Nanti kalau sudah ada surat pernyataannya, nanti Ustadz sebarluaskan ke orang tua kalian yang menghendaki untuk PTM biar nanti bisa mengisi dengan tanda tangan. Tapi tidak dipaksa yang tidak mengikut PTM pun, karena ini PTM-nya belum keseluruhan nak ternyata. PTM-nya itu ternyata sekolah di Kediri itu hanya dipilih beberapa saja. Ya, Us. Nah, jadi belum semuanya seperti kakak-kakak kita di SMA. Kalau kakak-kakak kita di SMA itu sudah semuanya masuk. Tapi untuk yang SD itu hanya beberapa sekolahan saja. Nah, tapi nanti coba Ustadz nanti akan tanya ke Ustazah Eti terkait ini semua. Kalau nanti ternyata kalian orang tua juga mengizinkan dan kalian nanti bisa dibentuk beberapa kelompok gitu, insya Allah tetap patuhi protokol kesehatan. Oh, Ustadz mau tanya, ada yang sudah vaksin, Nak? Belum, masih 11 umurmu. Saya. Oh, Mbak Ladisha itu sudah vaksin. Oh, Mbak Ladisha sudah vaksin, Nak? Belum vaksin. Sudah. Alhamdulillah, Mas Vano juga sudah vaksin. Usianya berapa tuh Mbak Ladisha? 12. 12. Mas Vano usianya berapa, Nak? 12. Oh, 12. Alhamdulillah. Sudah 2 kali, Us. Oh, Mas Vano sudah 2 kali nih. Wah, sama berarti. Kalau Mbak Ladisha sudah 2 kali juga apa masih 1, Nak? Masih 1. Oh, masih 1. Nggak apa-apa, itu nanti akan ada jadwal lagi Mbak Ladisha untuk yang kedua kalinya. Berarti yang sudah vaksin insya Allah itu nanti sudah ikhtiar juga. Yang belum nggak usah khawatir, nunggu usianya 12 tahun. Nanti baru divaksin gitu ya. Baru SMP nanti. Iya, nunggu 12 tahun dulu. Insya Allah nanti juga dapat vaksin juga. Nggak usah takut. Misal yang sudah 12 tahun, Ustaz saya 12 tahun tapi saya nggak berani divaksin. Jangan takut, nggak sakit kok. Cuma seperti di gitu doang. Enggak, oke. Seperti itu anak-anakku semua. Jadi Ustadz inginkan kalian di kelas 6 harus lebih semangatnya ekstra. Karena kenapa? Karena sangat singkat sekali pertemuan kita. Nggak sampai 1 tahun. Wah, udah itu nanti kalian sudah lulus. Lah, insya Allah Ustadz Munjid sama Ustazah Mufidah sudah memiliki program. Nanti juga akan ada bimbingan-bimbingan lanjutan bagi yang menginginkan di sekolah-sekolah yang notabene seperti ada perpisahan gak, Us? Seperti yang ada tes. Oh, perpisahan? Insya Allah tetap ada. Namanya bukan perpisahan, Nak, tapi adalah pelepasan atau wisuda. Kakak kalian yang kemarin itu sudah wisuda juga. Di sini juga diadakan wisuda walaupun datang, duduk bentar, foto, ulang. Lah, tapi kita ada upacaranya sedikit. Dan hari ini kakak-kakak kalian itu cap 3 jari, Nak, di sekolahan secara berkloter. Karena ijazahnya sudah keluar. Cap 3 jari itu diucapkan di ijazahnya. Pengganti tanda tangan seperti itu. Lah, oke, itu saja ya Nandaku. Dikerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Terus yang terpenting ibadahnya juga harus dijaga. Dan kalian sudah punya cita-cita kan mau melanjutkan ke sekolah yang mana? Belum. Semua ya. Sudah. Pondok. Kalau yang belum punya, yang di pondok alhamdulillah di MTS oke, di SMP negeri oke, nggak apa-apa. Yang belum punya, nah ini bagi yang belum punya ini. Yang belum punya cita-cita melanjutkan sekolah kemana, wajib nanti harus diskusi sama orang tuanya. Bun, ya, saya enaknya nanti mau ke sini atau kemana yang melanjutkannya lah. Nanti ngobrol sama ayah bundanya. Setelah itu nanti bisa ngobrol dengan Ustadz Munci atau Ustazah Mufidah. Bentar Permisi, lagi. Us. Iya. Kalau Saya mau keluar Zoom, baterainya sudah tinggal 2, Us. Oh iya Mbak Almaira, bisa. Ini juga sudah pembelajarannya sudah usai, Nak. Dikerjakan pembelajarannya dengan baik, Nak, ya, tugas-tugasnya. Oke, Iya. Mbak SMP itu juga singkat tau. Oke. SMP. SMP itu juga singkat ya, Us. Singkat juga. Yang enggak ya 1 tahun 1 tahun, tapi kalau akselerasi ya cepat 2 tahun doang. Oke, Nandaku, terkait dengan pembelajaran teks eksplanasi ada yang mau ditanyakan terakhir ini? Dan Enggak ada. Oke, insya Allah sudah jelas ya. Ingat, kerjakan dengan baik. Lalu tugas kalian
nanti di teks eksplanasi atau menyajikan ini Ustadz ingatkan lagi, yang pertama membuat video penyajiannya, yang kedua memfoto lembar portofolio yang sudah kalian kerjakan, dikirim ke Ustadz Ustazahnya wali kelas masing-masing. Oke, karena pembelajarannya sudah usai, kita akhiri dengan baca hamdalah yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa di print out ya lembar portofolionya, dan jangan lupa ada latihan PTSPAI dikerjakan dengan baik dan benar. Oke, Nandaku, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Ya, ada apa, Nak? Masa air kok ada 2 ya, Us? Oh, itu berarti pakai 2 handphone. Oke. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditutup, kepala angkat, ditundukkan, mata dipejamkan. Kita doa sama-sama yuk. Doa kafaratul majlis. Akhirkan semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye nadaku semua. Bye. Ya, bisa Osna untuk PA-nya bisa mengerjakan lewat Google Home. Handphone kalian. Itu ya. Dadah. Bye.